Salve Sobat Katolik, perkenalkan saya Natalia Donata Ade. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme, serta siapa saja tokoh yang telah tercantum dalam ajaran tersebut, serta siapa saja bapak-bapak gereja yang sudah mengalahkan dan menantang ajaran Arianisme serta menetapkan bahwa ajaran Arianisme dan Nestorianisme itu adalah bid'ah, dan konsili-konsili apa saja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk melawan ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Mari sekarang kita simak video ini bersama-sama. Arianisme adalah heretik atau kelompok bid'ah, tetapi selama 3 abad pertama setelah penyaliban Yesus, pandangan bahwa juru selamat itu terpisah atau tidak sama dengan Allah dan bahwa ia tunduk kepadanya bukanlah sesuatu yang sangat mengejutkan. Siapa sih tokoh pelopor Arianisme? Tokoh pelopor Arianisme adalah Arius, yang merupakan tokoh Kristen yang menjadi pelopor ajaran Arianisme. Apa saja sih ajaran Arianisme yang menentang gereja? Ia mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang sejati karena Yesus Kristus adalah firman yang diciptakan oleh Allah sebelum zaman. Sekitar 1 tahun setelah menjabat sebagai uskup, ia diserang oleh segerombolan massa anti-Arian di gereja Dionysius dan nyaris tidak dapat menyelamatkan dirinya. Balkan dan Asia Kecil pergi untuk menghadiri serangkaian konsili gereja yang diserukan oleh Kaisar untuk menyelesaikan kontroversial atas keilahian Yesus Kristus. Saat itu ia memecah belah gereja ketika konsili-konsili tersebut menyatakan bahwa ortodoksi keyakinan Arian sebagai yang benar dan Konstantius menjanjikan dukungan penuh kepadanya. Konsep ajaran Arianisme. Ajaran Arianisme adalah ajaran sesat bagi gereja karena ia menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan Allah yang sejati melainkan makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, ajaran Arianisme ini ditolak oleh Konsili Nikea dan Konstantinopel. Yang kedua itu Nestorianisme. Nestorianisme mengajarkan bahwa dalam Kristus yang berintegrasi terdapat 2 tabiat, yaitu tabiat ilahi dan manusia. Kedua tabiat ini selalu terpisah dan tidak tercampur dalam oknum Kristus yang berinkarnasi tersebut. Tokoh pelopor Arianisme adalah Nestorius. Ia merupakan seorang uskup dari Konstantinopel yang dinyatakan sesat dan bid'ah oleh gereja Katolik Roma dalam konsili Efesus dan konsili Kalsedon. Ajaran Nestorianisme yang menantang gereja adalah ajaran Nestorianisme ini berlawanan dengan ajaran gereja, karena Nestorianisme juga menolak untuk memakai gelar Theodrox untuk Bunda Maria. Menurut mereka, sebutan ini menghina Tuhan Allah yang tidak terbatas itu tidak mungkin dilahirkan oleh yang terbatas seperti Maria. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam jemaat menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama yang mempertahankan gelar Bunda Maria atau Theodrox, yang kedua mempertahankan gelar Bunda Manusia untuk Maria. Konsep ajaran jadi ajaran Nestorianisme ini adalah ajaran yang menolak gelar Bunda Maria dalam mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki 2 sifat yang tidak dapat digabungkan menjadi satu. Akan tetapi ajaran ini ditolak oleh Konsili Efesus dan Konsili Kalsedon yang menyatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah dan Yesus memiliki satu pribadi yang mempunyai 2 sifat. Intinya, ajaran Nestorianisme ini mengajarkan umat bahwa Maria tidak mungkin melahirkan Yesus Kristus karena derajatnya yang sama dengan manusia biasa. Bapak-bapak gereja yang melawan ajaran Arianisme dan Nestorianisme adalah yang pertama adalah Santa Athanasius yang merupakan pejuang gereja
Dia adalah uskup Alexandrian yang perannya sangat penting dalam kontroversial dengan Arianisme mulai pada Konsili Nikea, meski saat itu ia baru diakon. Tetapi beberapa karangannya yang penting ialah Oration contra Congente, membela kekristenan terhadap kekafiran dalam rangka apologi dengan orang kafir dan Yahudi, tentang penyelamatan Yesus Kristus melawan ajaran Arius dan membela ajaran Konsili Nikea III, apologi melawan Arius, Kaisar Konstantius, dan tentang pelariannya beberapa komentar kitab suci serta karangannya mengenai akseke seperti hidup Santo Antonius. Konsep ajaran Santo Athanasius adalah orang yang mempunyai pengaruh hingga saat ini karena ia mempunyai peran penting dalam gereja Kristen. Peran yang ia mainkan adalah permusuhan iman akan pengakuan iman Nikea dan membela iman Kristen terhadap Arianisme. Yang kedua, uskup Alexandrian. Dia berperang dalam kontroversial kristologi dengan Nestorius yang berakhir dengan Konsili Efesus. Beberapa karangan pentingnya adalah Thesaurus de Sancta et Consubstantione Trinitate, tentang Trinitas de Sancta et Consubstantione Trinitate melawan Arius, dan De Sancta Fit melawan pengaruh Nestorianisme. Di samping itu, Kristus masih meninggalkan beberapa komentar kitab suci dan beberapa surat konsil. Konsep ajarannya adalah ajaran yang ia berikan mempunyai pengaruh besar bagi gereja Kristen karena ia merumuskan doktrin ortodoks tentang sifat ilahi dan manusiawi Yesus Kristus dan membela doktrin ini terhadap serangan Nestorius. Ada bukti doktrin untuk menyelesaikan bahwa ajaran yang diberikan oleh Nestorius tersebut tidak benar. Yang ketiga, Santa Yohanes Chrysostomus dikenal sebagai simbol emas. Pada tahun 386 ia ditabiskan sebagai imam, dan pada tahun 397 ia menjadi patriarkas atau uskup di Konstantinopel. Banyak karangannya mengenai kitab suci, sedangkan karangannya dalam bidang teologi dogmatik antara lain adalah Contra Anomoiste sebagai serangan terhadap Arianisme yang berasa mengenal Allah seolah-olah seperti Allah mengenal dirinya. Konsep ajarannya adalah ajaran yang diberikannya adalah untuk membela doktrin ortodoks bahwa Allah adalah satu Tuhan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia, karena Allah adalah Tuhan yang satu yang mempunyai sifat dan tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati yang memiliki sifat yang sama dengan Allah. Konsili-konsili yang diciptakan oleh Bapak Gereja untuk melawan ajaran Arianisme. Yang pertama adalah Konsili Konstantinopel pada tahun 448. Konsili ini mengutuk pandangan Eutik berkelanjutan hingga pasca afirmasi Berkov, dan dalam doktrin kristologi Gereja Roma maupun gereja-gereja reformasi yang menerima doktrin kristologi yang telah dikemukakan dalam Konsili Chalcedon pada tahun 451. Pandangan Eutyches adalah bahwa Kristus memiliki satu kodrat, yakni Allah, dua atau tiga hakikat campuran yang membingungkan antara manusia dengan ilahi. Konsili ini dipimpin oleh Kaisar Theodosius pertama pada tahun 381 Masehi yang dilaksanakan untuk melawan ajaran Arianisme. Konsili ini dihadiri oleh 150 uskup dari berbagai wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Inti pokok ajarannya ialah ia mengakui kalian Yesus Kristus karena Tuhan yang sejati sama dengan Allah Bapa, dan membedakan Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang sejati. Kedua, Konsili Nikea pada tahun 325 yang berfokus pada keilahian dan kesetaraan Yesus Kristus dalam Trinitas, bukan pada sifat Kristus. Penegasan berulang Eutyches, dua kodrat sebelum satu setelah
inkarnasi adalah formulanya sendiri. Itu doktrin monofisi bahwa Yesus inkarnasi kodrat manusia Kristus dituhankan dalam dan dimasukkan ke dalam satu hakikat. Arianisme dinyatakan sesat dan dikecam sebagai bid'ah oleh Konsili Nikea pada tahun 325. Arianisme sering dianggap sebagai bentuk teologi unitarian karena menegakkan kesatuan Tuhan dengan mengorbankan gagasan Trinitas. Doktrin tiga pribadi yang berbeda dianggap oleh Kristen lain justru dipersatukan dalam satu ketuhanan oleh kelompok ini. Ajaran ini dipimpin oleh Kaisar Konstantius Agung pada tahun 325. Konsili ini merupakan konsili pertama dalam gereja yang bertujuan untuk mencapai mufakat di dalam gereja melalui suatu majelis permusyawaratan yang diwakili segenap dunia Kristen. Inti pokok ajarannya adalah yang menegaskan kesatuan Allah yang berarti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Konsili Efesus 431 yang dihasilkan tentang sifat pribadi Kristus menyebabkan diadakannya Konsili Efesus pada tahun 431. Nestorius adalah orang pertama yang mengadopsi agama Kristen di kawasan Konstantinopel. Istilahnya Nestorius digunakan untuk menggambarkan agama dan minoritas Kristen yang secara linguistik berbahasa Syria. Nestorisme terutama berbahasa di tempat yang sekarang disebut Irak dan Turki bagian selatan.